Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel Sigaps ya, Studi Islam, Gender dan Penyimpangan Seksual bersama saya Bahrul Mubarok. Di channel ini insya Allah akan sering sharing topik-topik berkaitan dengan penyimpangan gender, penyimpangan seksual dan relasi sesama jenis. Untuk Anda yang ingin terlibat dalam diskusi ini, mungkin punya pertanyaan, ingin menambahkan atau punya pandangan yang berbeda, tidak usah sungkan untuk menulisnya di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Baik, di video kali ini saya akan berbincang tentang anak-anak lelaki yang lebih senang tampil atau berdandan seperti anak perempuan. Atau gaya bicaranya uh, lebih mirip dengan anak perempuan. Anak-anak laki yang tidak maskulin, anak-anak laki yang lebih tampil feminin ya. Termasuk mungkin gaya bicaranya atau mungkin jenis-jenis barang mainannya. Laki-laki tapi mungkin lebih suka mainan-mainan yang umumnya disukai oleh anak perempuan seperti boneka dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak lelaki seperti ini kelak akan menjadi seorang homoseksual? Nah, ini pertanyaan yang sensitif tapi penting untuk kita ketahui. Berdasarkan banyak literatur ya, saya membaca pendapatnya Sigmund Freud, membaca pendapatnya Irving Bieber, Nicolosi dan banyak lagi termasuk. Nah, ini ada penelitian yang menarik dilakukan oleh Richard Green ya, seorang psikiater. Beliau juga seorang profesor di beberapa universitas di Amerika. Beliau lahir di tahun 1936 dan meninggal 2019. Nah, ini penelitiannya banyak dijadikan rujukan di mana Irving Bieber membuat penelitian dan dibukukan kemudian dipublikasikan dengan judul The Sissy Boy Syndrome and the Development of Homosexuality ya, diterbitkan tahun 1987 di Yale University. Ringkasnya begini. Richard Green mengumpulkan dua kelompok anak. Kelompok pertama adalah 66 anak lelaki yang feminin. Anak-anak lelaki yang cross gender atau gender non-konformis, anak lelaki yang kemayu. Nah, ini ada 66. Kemudian kelompok yang kedua adalah 56 anak-anak lelaki yang jenis kelamin dan gendernya itu selaras. Artinya ya normal lah seperti itu. Nah, beliau melakukan penelitian longitudinal, artinya penelitian jangka panjang untuk melihat perubahan dan perkembangannya. Jadi kedua kelompok anak ini diwawancarai, kemudian 15 tahun kemudian Richard Green berhasil mengumpulkan dan mewawancarai 2/3 dari anak-anak yang pernah diferawacainya 15 tahun sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwasanya 30 dari 44 anak yang cross gender, artinya yang kemayu tadi, menjadi homoseksual dan biseksual. 2/3-nya ya. Jadi 2/3-nya anak-anak yang seperti itu menjadi homoseksual dan biseksual. Sementara dari 34 individu yang waktu kecilnya gendernya selaras dengan jenis kelaminnya, tak satu pun yang kemudian menjadi seorang homoseksual ataupun biseksual. Nah, itulah hasil penelitian daripada Richard Green. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata sindrom Sissy Boy Syndrome atau fenomena anak lelaki yang feminin ini ternyata ini bisa menjadi prediktor yang kuat bahwa ya artinya kemungkinan besarnya adalah kelak menjadi seorang gay atau biseksual. Nah, kemungkinan besar atau prediktor kuat ini bukan berarti pasti akan menjadi seorang gay atau biseksual. Artinya
masih ada sekian persen anak-anak yang waktu kecilnya menyimpang gendernya tapi tidak di waktu dewasanya tidak menjadi seorang homoseksual ya. Nah, ini perlu untuk kita sebagai orang tua untuk amati perkembangan anak-anak kita. Tentunya ini akan menjadi pelajaran penting buat kita semuanya, bagaimana kita orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita, membekali mereka menanamkan nilai-nilai keagamaan supaya mereka tahu hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, seperti penyerupaan terhadap lawan jenis. Dan tentunya anak-anak juga di rumah perlu punya figur ayah atau figur maskulin di rumah ya, mungkin ayahnya, atau kalau tidak ada ayahnya ada kakeknya, sehingga anak-anak di rumah bisa belajar maskulinitas ya. Kalau di rumahnya tidak ada sosok ayahnya sibuk atau tinggal di luar kota gitu, atau dengan ayahnya tidak dekat, tiap hari ketemu sebentar tapi juga tidak dekat, sehingga anak-anak kemudian tidak bisa belajar maskulinitas. Jadi kalau menurut Nicolosi, maskulinitas itu harus dipelajari ya. Harus ada contoh yang ditiru. Nah, kalau anak-anak kita arahkan supaya menjadi seorang maskulin tapi di rumah tidak ada sosok maskulin, meskipun ada ayah tapi nggak dekat dengan anak-anak, dengan anak lelakinya, jadi bagaimana anak kemudian bisa belajar maskulinitas? Makanya Nicolosi mengatakan maskulinitas itu adalah achievement ya, sebuah pencapaian. Anak-anak tidak menjadi maskulin karena terlahir laki-laki, tapi anak-anak menjadi maskulin karena ada yang mengarahkan, ada yang menjadi model, terutama di rumah ya. Itu. Baik, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat sehingga kita bisa berperan untuk turut mengarahkan gender anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.